Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas tentang pola bilangan. Yuk kita simak. Apa itu pola bilangan? Nah, pola bilangan merupakan urutan bilangan yang disusun berdasarkan suatu aturan tertentu. Atau dengan kata lain, pola bilangan merupakan kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Nah, itu ya teman-teman yang dimaksud dengan pola bilangan. Selanjutnya, istilah pada pola bilangan. Nah, istilah pada pola bilangan itu ada suku, yaitu urutan bilangan, biasanya dilambangkan dengan huruf U. Sedangkan suku ke N yaitu urutan bilangan ke N, biasanya dilambangkan dengan UN. Oke, selanjutnya itu jenis-jenis pola bilangan. Pola bilangan itu terbagi menjadi 9. Yang pertama pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan Fibonacci, pola bilangan Pascal, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan aritmatika, dan pola bilangan geometri. Yuk kita bahas satu persatu jenis-jenis pola bilangan berikut ini ya teman-teman. Oke, kita mulai dari pola bilangan pertama, yaitu pola bilangan ganjil. Nah, di sini pola bilangan ganjil dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Itu kalau kita terusin 15, 17, dan seterusnya teman-teman. Nah, untuk menentukan suku ke N pada pola bilangan ganjil, kita bisa pakai rumus UN sama dengan 2 dikali N dikurang 1. Nah, contohnya, tentukan suku ke 100 dari pola bilangan ganjil. Teman-teman boleh nih mengurutkan dari yang pertama sampai suku ke 100 pada pola bilangan ganjil. Kan setelah 13 tadi 15, 17, 19, dan seterusnya. Tapi, ini kan yang minta 100 ya. Kira-kira bakal panjang banget ya teman-teman kalau kita urutkan satu persatu dari awal. Nah, bagaimana jika nanti soalnya suku ke 1000? Akan lebih panjang kan? Nah, untuk memudahkan kita menggunakan rumus suku ke N untuk mencari suku ke 100, di mana di sini N-nya yang diminta yaitu 100 ya teman-teman. Oke, kita masukkan ke rumus UN ya teman-teman ya. Di sini N-nya 100 berarti U100. Nah, karena yang minta ke suku keras 100. Oke, U100 sama dengan 2 dikali N-nya 100, berarti 2 kali 100 dikurang 1. Nah, U100 sama dengan 2 kali 100, berarti 200 dikurang 1. Berarti U100 sama dengan 199. Oke, ini pola bilangan ganjil. Selanjutnya, kita masuk ke pola bilangan yang selanjutnya, yaitu pola bilangan genap. Pola bilangan genap dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oke, dan seterusnya. Teman-teman juga bisa banget nih, sama kayak pola bilangan ganjil. Untuk menentukan suku ke N, berarti UN sama dengan 2 dikali N. Contoh. Nah, sebenarnya teman-teman bisa banget juga nih mengurutkan dari urutan yang pertama sampai nanti suku yang diminta. Nah, sama kalau misalkan dimintanya suku ke 5000, nanti bagaimana nih? Terlalu panjang kan jika diurutkan satu persatu dan memakan waktu yang lama. Nah, untuk memudahkan, makanya kita menggunakan rumus suku ke N. Tentukan suku ke 90 dari pola bilangan genap, berarti U90 sama dengan 2 dikali 90. Nah, berarti U90 sama dengan 180. Oke, pola bilangan yang selanjutnya pola bilangan Fibonacci. Nah, pola bilangan Fibonacci merupakan adalah seorang ilmuwan. Oke, di 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Nah, pola bilangan Fibonacci dimulai dari 2 angka. Nah, angka selanjutnya merupakan penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Di sini 1 tambah 1 berarti kan 2 nih ya teman-teman. Kemudian selanjutnya 1 tambah 2. Nah, itu 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. Berarti suku selanjutnya 8 tambah 13 ya. Jadi Fibonacci itu sekali lagi dimulai dari 2 bilangan, kemudian bilangan selanjutnya yaitu penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya ya teman-teman. Oke, itu yang perlu diingat pada pola bilangan Fibonacci. Contoh, tentukan 3 suku berikutnya dari pola bilangan berikut. Oke, 2, 2, 4, 6. Nah, 2 tambah 4, 6. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 10, 16.
Oke, 26. Nah, pola bilangan selanjutnya berarti kita jumlahkan dua bilangan sebelumnya. Berarti 16 tambah 26, yaitu, oke, benar, 42. Oke, kemudian bagaimana bilangan selanjutnya? Berarti kita jumlahkan dua bilangan sebelumnya, 26 ditambah 42, yaitu hasilnya, oke, 68. Nah, selanjutnya, pola bilangan berikutnya. Berarti, oke, itu harusnya 68 ya. Nah, 68 tambah, oke, 68 tambah 42 berarti, ya, 110. Oke, pola bilangan Pascal. Pola bilangan Pascal berarti, nah ini namanya, Pascal juga seorang ilmuwan. Nah, ini namanya segitiga Pascal ya teman-teman. Nah, segitiga Pascal itu bisa kita bikin atau buat. Nah, bagaimana sih cara membuat segitiga Pascal? Oke, segitiga Pascal dimulai dari angka 1, dimana urutannya itu dimulai angka 1 ya. Oke, biasanya segitiga Pascal itu setiap barisnya dimulai dengan angka 1, ditutup dengan angka 1. Nah, untuk menentukan suku di tengahnya, yaitu penjumlahan dari dua suku di atasnya, 2. Ditutup lagi dengan 1. Kemudian kita selanjutnya 1. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Tutup lagi dengan 1. Nah, berikutnya berarti 1. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Ditutup lagi dengan angka 1. Nah, oke, barisan berikutnya 1. Nah, 1 tambah 4 berarti 5. 4 tambah 6 berarti 10. 6 tambah 4 berarti 10. 4 tambah 1, 5. Ditutup lagi dengan angka 1. Nah, coba kita lanjutin ya. Oke, kita mulai dengan angka 1. Kemudian kita jumlahkan. 1 tambah 5 berarti 6. 5 tambah 10 berarti 15. 10 tambah 10 berarti 20. Oke. Selanjutnya 10 tambah 5 berarti 15. Selanjutnya 5 tambah 1. Nah, 5 tambah 1 berarti 6. Setelah itu kita tutup lagi dengan angka 1 ya, jangan lupa. Nah, untuk menentukan pola bilangan Pascal suku ke n-nya, di sini kita menggunakan rumus UN sama dengan 2 pangkat n dikurang 1, itu rumus suku ke n pada pola bilangan Pascal. Nah, di sini kita buktikan nih, suku kelima. Suku kelimanya berarti n-nya 5. Ya, teman-teman. Sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 1. Berarti sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 1, 4. Nah, 2 pangkat 4 artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 berarti U5 sama dengan 16. Oke, terbukti ya di sini U5 sama dengan 16. Itulah pola bilangan Pascal. Jadi, teman-teman bisa lanjut bikin selanjutnya ya. Oke, pola bilangan persegi. Nah, kira-kira gambar pola bilangan persegi kalau digambarkan seperti ini ya teman-teman, membentuk persegi. Suku 1, suku kedua, suku ketiga yaitu 9, suku keempatnya yaitu 16. Untuk menentukan suku ke n pada pola bilangan persegi, itu menggunakan rumus UN sama dengan n pangkat 2. Oke, ingat-ingat ya, untuk persegi itu UN sama dengan n pangkat 2. Nah, teman-teman boleh gambar nggak untuk angka selanjutnya? Boleh. Tentukan suku ke-9 dari pola bilangan persegi. Nah, boleh digambarkan, tapi pasti lama ya. Jadi kita pakai rumus suku ke n, dimana n-nya itu yang diminta 9. Oke, berarti U9 sama dengan n pangkat 2, berarti 9 di pangkat 2. Sehingga U9 sama dengan 9 dikali 9. Jadi U9 sama dengan 81. Oke, itu pola bilangan persegi. Selanjutnya, pola bilangan persegi panjang. Jangan kebalik ya, persegi dan persegi panjang itu beda. Oke, untuk pola persegi panjang, gambarnya seperti ini ya teman-teman. Suku ke n-nya berarti UN sama dengan n dikali buka kurung n ditambah 1. Jangan kebalik persegi dan persegi panjang. Tentukan suku ke-9 dari pola bilangan persegi panjang. Oke, kita masukkan ke rumus UN, di mana n-nya itu 9. UN sama dengan 9, n-nya 9. 9 dikali buka kurung 9 ditambah 1. Oke, kita kerjakan dulu yang dalam kurung. Berarti
U9 sama dengan 9 dikali 9 tambah 1 yaitu 10. Berarti U9 sama dengan 90. Oke, selanjutnya yaitu pola bilangan segitiga. Oke, jika diilustrasikan dalam gambar, pola bilangan segitiga yaitu seperti ini ya teman-teman. Nah, pola bilangan segitiga. Oke, untuk menentukan pola bilangan segitiga yaitu UN sama dengan N dikali buka kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 2. Jangan lupa kalau tadi persegi panjang tidak dibagi 2, tapi kalau untuk segitiga itu dibagi 2 ya teman-teman. Nah, tentukan suku kelima dari pola bilangan segitiga. Oke, suku kelima dari pola bilangan segitiga itu kita masukkan berarti nih ke dalam rumus UN, di mana N-nya yang diminta yaitu suku kelima. Atau kita buktikan nih, bener nggak sih suku kelimanya 15? Oke, berarti 5 dikali buka kurung 5 ditambah 1 dibagi 2. Jangan lupa dibagi 2. Berarti sama dengan, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Berarti sama dengan 5 dikali 5 tambah 1 yaitu 6. Berarti dibagi 2. Nah, setelah itu kita kalikan dulu 5 kali 6. 30 dibagi 2. Berarti suku kelimanya sama dengan, oke, 15. Terbukti ya, suku kelimanya 15 kan? Oke. Nah, itu pola bilangan segitiga. Nah, selanjutnya pola bilangan aritmatika. Nah, pola bilangan aritmatika yaitu bilangan selanjutnya dari suatu susunan bilangan aritmatika ditentukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan tertentu. Nah, contohnya tentukan 3 bilangan berikutnya. Nomor 1, dimulai dari angka 2, 6, 10, 14, dan seterusnya. Nah, kita harus analisa dulu kira-kira ditambah atau dikurang nih bilangan selanjutnya. Oke, di sini kita lihat nih, dari 2 ke 6 kira-kira ditambah atau dikurang ya teman-teman. Nah, di sini dari 2 ke 6 yaitu berarti oke, benar, ditambah. Ditambahnya berapa? Nah, berarti di sini dari 2 ke 6 ditambah 4. Nah, dari 6 ke 10 kita lihat lagi nih, dari 6 ke 10. Apakah ditambah 4 juga? Oke, dari 6 ke 10 ditambah 4. Kemudian dari 10 ke 14. Dari 10 ke 14 berarti ditambah 4 juga. Nah, berarti untuk bilangan selanjutnya juga kita tambahkan dengan 4. Berarti 14 tambah 4 yaitu 18. Terus 18 tambah 4 berarti 22. 22 ya teman-teman. Nah, berarti bilangan ketiganya juga ditambah 4. 22 ditambah 4 yaitu 26. Oke, 26. Nah, contoh yang kedua, tadi udah yang pertama, sekarang yang kedua. Oke, 35, 32, 29, 26, dan seterusnya. Nah, sama kayak tadi, kita analisa dulu kira-kira ini dikurang atau ditambah. Nah, dari 35 ke 32 itu kan menurun ya. Nah, berarti ini dikurang. Nah, dikurangnya berapa sih? Nah, berarti 35 ke 32 itu dikurang 3. Nah, dari 32 ke 29 juga dikurang. Oke, dikurang 3. Nah, dari 29 ke 26 juga dikurang 3. Berarti selanjutnya juga kita kurangkan 3. 26 kita kurangkan 3 berarti jadi 23 ya teman-teman. Nah, 23 kita kurangkan lagi dengan 3. Berarti jadi 20. Nah, berarti 20 kita kurangkan lagi dengan 3 juga ya teman-teman. Nah, 20 dikurang 3 berarti 17. Inilah contoh dari pola bilangan aritmatika. Nah, pola bilangan aritmatika nanti akan dibahas lebih lanjut dan lebih detail di pembahasan atau video selanjutnya ya. Karena memang di bab ini lebih difokuskan pada pola bilangan aritmatika dan pola bilangan geometri. Oke, selanjutnya pola bilangan geometri. Nah, pola bilangan geometri ya teman-teman. Pola bilangan geometri yaitu
Bilangan geometri ditentukan dengan mengalihkan bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan tertentu. Nah, contohnya, tentukan bilangan berikutnya. Oke, di sini nomor 1 diberi sebuah soal susunan atau pola bilangan yang mengacu pada pola bilangan geometri. 2, 6, 18, 54. Oke, di sini konsepnya mengalihkan. Berarti dari 2 ke 6 kira-kira dikali berapa ya, teman-teman? Dari 6 ke 18 dikali berapa? Kemudian dari 18 ke 54 juga dikali berapa? Oke, dari 2 ke 6 berarti kita kalikan. Oke, dikali 3 ya. Berarti 2 kali 6 dikali 3. Nah, dari 6 ke 18, apakah juga dikali 3? Ya, benar dikali 3. Dari 18 ke 54 juga dikali 3. Berarti bilangan berikutnya yaitu 54 dikali 3. Oke, 54 dikali 3. Ayo, berapa ya teman-teman? 54 dikali 3. Oke, 54 dikali 3 yaitu ya 162. Oke, sekarang kita coba nomor 2. Oke, nomor 2, 48, 24, 12, 6, dan seterusnya. Nah, kita analisa dulu kira-kira dari 48 ke 24 itu dia bertambah atau berkurang atau dikali atau dibagi. Nah, oke, di sini konsepnya bisa pakai pembagian, tapi karena di sini kan mengalihkan, berarti pembagiannya kita ubah ke perkalian pecahan ya teman-teman. Dari 48 ke 24 itu kita kalikan, ya, kita kali 1 per 2, karena 48 kali 1, 48, dibagi 2, 24. Berarti dari 24 ke 12 juga dikali 1 per 2. Dari 12 ke 6 juga dikali 1 per 2. Berarti dari 6 selanjutnya juga dikali 1 per 2. Berarti 6 kali 1, 6, dibagi 2. Berarti dapat hasilnya yaitu 3. Ya, inilah pola bilangan geometri. Nah, pola bilangan geometri juga nantinya akan dibahas lebih detail di pembahasan selanjutnya ya. Karena memang lebih difokuskan ke aritmatika dan geometri. Oke, teman-teman. Sudah dibahas semua jenis pola-pola bilangan, 9 pola bilangan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.